Shalom jemaat Tuhan, hari ini saya akan mengajak kepada kita semuanya untuk belajar kebenaran firman Tuhan terkait dengan yang namanya kesombongan ya. Ada orang dulu saya punya saudara ya, bukan saudara kandung tapi kayak ya saudara sepupu gitu ya. Dia keluar kerja dari luar negeri, lalu kemudian dia menikah ya, dan dua-duanya kerja di luar negeri, suami istri ya. Lalu kemudian pulang dengan harta atau hasil dari dua-duanya digabung, dan itu menjadi orang yang wow di kampung kami pada waktu itu, karena dua penghasilan jadi satu, dan kehidupannya itu sangat mewah sekali ya, tergolong mewah menurut saya dan juga beberapa kami yang ada di kampung gitu ya. Nah, lalu kemudian ada suatu ketika ada yang tanya atau sekedar iseng bilang bahwa wah, hartanya banyak ya, bisa beli ini, bisa beli itu dan sebagainya. Lalu kemudian sang suami berkata kepada yang bertanya ini atau yang iseng ini ya, dia berkata bahwa kalau harta mereka berdua itu dimakan untuk 7 turunan saja, itu tidak akan habis. Wow, luar biasa ya. Tapi faktanya dalam beberapa bulan akhirnya mereka harus kembali lagi menjadi TKI ya, ke satu negara, dan itu membuktikan bahwa belum sampai 7 turunan, 1 turunan aja waktu itu belum ada ya. Keturunan pertama aja belum ada, sudah habis apa yang mereka cari atau apa yang mereka kumpulkan pada waktu itu. Artinya kita tidak bisa menyombongkan diri tentang apa yang kita miliki saat ini. Mungkin kita pada saat ini merasa bahwa wow, duit saya banyak. Mungkin kita berkata saat ini wow, harta saya banyak dan sebagainya. Lalu kemudian berkata keadaanku ini akan terjamin seketika dengan apa yang saya miliki saat ini. Firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat yang pertama berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah pesan yang sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Untuk kita merenung, untuk kita selalu mengingat bahwa kita itu tidak boleh melewati batas di mana Tuhan sudah menetapkan dalam kehidupan kita. Kalaupun kita menjadi orang kaya, itu kita harus kembali bahwa kita adalah manusia fana yang terbatas. Kalaupun kita mungkin punya kelebihan, bukan harta, tapi punya kelebihan mengenai kecerdasan. Kita punya kelebihan mengenai hal-hal yang mungkin tidak berkaitan dengan harta, tapi kemudian kita menyombongkan diri untuk hal itu. Firman Tuhan berkata, janganlah memuji diri untuk esok hari. Mungkin kita berkata bahwa dengan kecerdasan aku, dengan kelebihanku, aku tidak akan mengalami kekurangan. Aku akan selalu dibutuhkan oleh orang lain. Firman Tuhan berkata, tidak boleh berlaku demikian. Kita tidak boleh melewati apa yang menjadi kedaulatan Tuhan. Kita yang harus kita lakukan adalah selalu bersandar, berserah kepada Tuhan. Sebab Dialah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dialah yang memperhatikan bagaimana cara hidup kita sehingga Dia sendiri yang akan mengangkat kita. Dia sendiri yang akan membuat kita naik. Dia sendiri yang akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Bukan kecerdasan kita, bukan kekayaan kita, bukan apapun yang kita miliki sehingga kita bisa menjamin masa depan kita. Salah. Yang benar adalah bersandar pada kedaulatan Allah, berserah pada kedaulatan Allah. Firman Tuhan berkata, janganlah memuji diri karena esok hari. Mau pintar, mau kaya, mau hebat, mau apapun itu, janganlah engkau memuji dirimu sendiri. Dan firman Tuhan juga di situ dilanjutkan, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Tentunya kita ingat bagaimana pada waktu itu ada seorang yang kaya, lalu kemudian karena kaya dia menambahkan lumbung-lumbungnya, lalu kemudian dia taruh semua panenannya di situ, dan dia berkata, hai jiwaku tinggallah tenang sebab tersedia makanan buatmu. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Hai orang bodoh, hari ini juga engkau akan mati. Untuk apakah hasil dari yang sudah engkau simpan itu? Untuk siapakah itu? Artinya tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita esok hari selain kita berserah kepada Bapa di sorga. Makanya hari ini, renungan ini saya sampaikan kepada kita semuanya, supaya kita mengingat kembali dalam hidup kita bahwa hidup kita itu tidak lepas dari kuasa Allah
yang selalu mengawasi kita, selalu mengamati kita, dan Dia sendiri yang akan mengangkat kita ketika kita senantiasa mengandalkan kuasa-Nya, mengandalkan kasih-Nya, tinggal dalam rencananya. Dia pasti akan memberkati dan mengangkat kita semuanya. Jadi, kita adalah manusia yang terbatas. Kembalilah kepada hal yang benar, yaitu bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tinggal dalam rencana Tuhan. Tidak akan pernah kecewa setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak akan pernah kecewa setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan. Sebab Tuhan akan mengerjakan yang baik dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan memegahkan diri untuk apa yang kita tidak tahu di hari yang akan datang. Jangan terlalu bangga dengan diri kita sendiri. Jangan terlalu sombong dengan kelebihan yang kita miliki. Tetapi bersandarlah kepada kuasa Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, berkati kami semuanya agar kami menjadi anak-anak yang senantiasa tidak sombong tapi bersandar kepada Tuhan. Ajar kami untuk kami senantiasa merenungkan kasih Tuhan sehingga kami tidak melewati batas yang Tuhan tentukan. Jadi kami semuanya Tuhan agar kami tidak menyombongkan diri kami, tapi justru kami mengendalikan semuanya dan bersandar pada kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Itu sebabnya kami sebagai manusia yang Kau ciptakan dan yang lemah ini berserah kepada-Mu. Berkati setiap kami dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, ekonomi kami, kehidupan kami, nilai rohani kami. Bapa, berkatilah semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Bimbinglah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.